Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianur Rafidin. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UAS mata kuliah Big Data dan Bisnis Intelijen dengan dosen penguji Dr. Agung Triyayudi, Askom Mkom. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang nomor 1 yaitu berikan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Poin pertama, data selection dan preprocessing melakukan seleksi dari atribut terhadap query-query yang telah dimiliki oleh aplikasi server. Pemilihan ini berdasarkan tabel-tabel yang sudah terbentuk. Beberapa contoh tabel dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. Berikut adalah gambar 3 yaitu tabel reseller dan tabel 4 yaitu tabel deposit reseller. Kemudian diambil data yang relevan dengan penggalian data sehingga terbentuk seperti tabel 1. Tabel 1 yaitu data yang relevan hasil seleksi. Lanjut ke poin yang kedua yaitu transformation data. Tahap ini adalah menggabungkan data ke dalam bentuk yang sesuai sehingga dapat dilakukan pemrosesan berikutnya. Contoh atribut kotak dikonversikan menjadi angka yang ditentukan skornya untuk dapat sejajar dengan atribut jumlah transaksi. Hasil dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 ini yaitu data hasil transformasi. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu data mining dengan clustering K-means memberlakukan pengurutan proses mining dalam algoritma K-means sesuai urutan pada gambar 4. Di sini adalah urutan tahap clustering K-means seperti pada gambar 4 ini. Lanjut untuk soal yang kedua, ada 3 algoritma AHC yang sering dipakai. Single linkage, complete linkage, dan average linkage. Berikan perbedaan dari 3 algoritma tersebut. Pertama, single linkage. Prosedur ini didasarkan pada jarak terkecil. Jika dua objek terpisah oleh jarak yang pendek, maka kedua objek tersebut akan digabung menjadi satu klaster dan demikian seterusnya. Selanjutnya, complete linkage berlawanan dengan single linkage. Prosedur ini pengelompokannya berdasarkan jarak terjauh. Lalu average linkage, yaitu prosedur ini hampir sama dengan single linkage maupun complete linkage. Namun, kriteria yang digunakan adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu klaster dengan jarak seluruh individu dalam klaster yang lain. Lanjut ke soal yang ketiga yaitu berikan contoh klasifikasi decision tree. Setiap orang tentu menginginkan sebuah pengambilan keputusan yang tepat dan efisien, tak terkecuali sebuah perusahaan. Untuk itu banyak sekali perusahaan yang membutuhkan suatu media seperti business intelligence guna membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Namun, hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya konsep decision tree atau pohon keputusan. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Nama lain dari decision tree adalah CART atau Classification and Regression Tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon, yaitu classification tree dan juga regression tree. Untuk memudahkan, berikut ilustrasi dan dari keduanya. Gambar di atas merupakan contoh dari classification tree. Berikut adalah gambarnya. Lanjut untuk soal yang nomor 4, yaitu jelaskan maksud dan kegunaan market basket analysis. Market basket analysis adalah suatu analisa atas perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Sumber data dari market basket analysis antara lain dapat bersumber dari transaksi kartu kredit, kartu loter, kupon diskon, panggilan keluhan pelanggan. Market basket analysis umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak mengetahui pola spesifik apa yang kita cari. Kebutuhan market basket analysis berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkannya dalam wujud aturan asosiasi atau association rules. Yang dimaksud dengan association rules adalah pola-pola keterkaitan data dalam basis data. Lanjut untuk soal nomor yang
kelima yaitu berikan contoh lain dari algoritma a priori di dalam aplikasi big data dan business intelligence. 1. Proses asosiasi algoritma a priori. Secara umum, dalam membentuk pola asosiasi algoritma a priori, ada dua tahapan yaitu pertama, mencari frequent item set, atau biasa disebut dengan himpunan item yang memenuhi nilai minimum support. Kedua, membentuk pola asosiasi dari frequent items yang telah didapat dengan menggunakan nilai confidence. Berikut adalah bagian dari atribut algoritma a priori. A. Nilai support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item dalam database. B. Nilai confidence atau nilai kepastian, kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. C. Item set atau himpunan item-item yang ada dalam transaksi. D. K-items, item set yang berisi K-item, misalnya the gula adalah sebuah dua item set. E. Kandidat K-items atau CK, yaitu calon K-item set dari data transaksi. F. Frequent K-item set atau LK, item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Poin yang kedua, cara kerja algoritma a priori. Dari data transaksi penjualan toko buku Gramedia, diambil sebanyak 12 data transaksi sebagai sampel untuk penerapan algoritma a priori dalam pembentukan pola asosiasi. Untuk menganalisa pola belanja konsumen di toko buku tersebut, percobaan dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter berikut. Jumlah data dibagi 12, jumlah atribut dibagi 5. Agrikultur, bisnis, children's book, diet and health, dan entertainment. Nilai minimum support banding 2, nilai minimum confidence 2, 75%. Berikut adalah data transaksi yang akan dianalisa. Tabel 2 ini adalah tabel data transaksi. Ada poin no trends, item ID, dan nama kategori. Selanjutnya ini adalah gambar pencarian frequent item set. Pembentukan aturan asosiasi. Untuk pembentukan aturan asosiasi, frequent item set yang telah didapat akan dibentuk menjadi B dan akan dicari pola. Jika A, maka B A. Nilai confidence masing-masing pola tersebut dengan rumus berikut. Ini adalah rumus confidence-nya, yaitu confidence sama dengan P, B strip A, dan transaksi mengandung A dan B, lalu dibagi transaksi mengandung A. Sebagai contoh perhitungan nilai confidence, aturan asosiasi dalam kurung bisnis, children's book, entertainment adalah titik 2. Sini adalah rumus-rumusnya. Aturan asosiasi yang diambil adalah aturan asosiasi yang memenuhi nilai minimum confidence yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 75%, sehingga didapat aturan asosiasi sebagai berikut. Sini adalah gambar aturan asosiasi. Selanjutnya adalah flowchart algoritma a priori. Ini adalah gambar flowchartnya. Berikut adalah jawaban dari soal UAS mata kuliah Big Data dan Business Intelligence. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jawaban UAS mata kuliah ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan kata-kata dan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.